Hai semuanya. Ya, jadi buat teman-teman semua, pastikan kamu yang ada di rumah atau dimanapun kamu berada, itu ada yang namanya masalah keuangan. Nah, setiap masalah keuangan itu akan kita coba cari solusinya. Memang terkadang itu mencari solusi itu tidak mudah. Nah, di video ini, gue memberitahu ke teman-teman semua, kenapa kamu harus investasi di aplikasi ajaib juga. Kira-kira aplikasi ini apa yang bisa dibantu dari kita nih ya sebagai seorang investor atau calon investor. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih detail, simak video ini tanpa di-skip. Mari kita mulai. Sebelum lebih dalamnya soal apa aja sih aplikasi ajaib ini bisa bantu dari kehidupan sehari-hari kita mulai dulu daripada masalah yang ada. Pertama, masalah yang ada ini adalah hampir sama dengan sebelumnya. Yang pertama, yaitu ketika kita ada duit, kita nggak tahu mau alokasikan kemana. Ini adalah salah satu masalah yang ada di masyarakat juga yang pernah gue sebutkan. Bahwa orang itu karena kurang pengetahuan finansialnya, jadi ya mereka beranggapan bahwa gue punya duit, terus gue harus ngapain? Gue harus naruh di mana? Nah, ini menjadi salah satu pokok pembahasan daripada hari ini. Dan jawabannya juga ada di hari ini. Itu yang pertama. Kedua, masalahnya adalah kalau misalkan kita nih pengen punya bisnis, ya, tetapi kita tidak mau terlibat operasinya secara langsung. Tetapi kita punya duit nih, ya. Jadi lu jatuhnya sebagai seorang yang ya istilahnya menyuplai bisnis tersebut lah dengan duit lo gitu. Tapi lo mengharapkan dapat keuntungan, tapi lo nggak mau capek gitu. Nah ini kan salah satu keinginan daripada kita juga, dimana ya kita pengen uang kita bekerja buat kita gitu loh ya. Nah ini kan bisa jadi problem karena rata-rata orang itu untuk mendapatkan uang itu harus kerja ya. Jadi di sini makanya menjadi masalah dan kita akan coba cari solusinya. Dan kira-kira aplikasi ajaib ini bisa bantu apa? Ketiga, ketika kita memulai investasi ya untuk memikirkan masa depan ya. Tapi kita punya keterbatasan untuk menganalisa instrumen investasi ya. Ini bagusnya kemana sih? Ini kemana sih? Wah, gue masih pemula nih, gue harus ngapain? Nah, keterbatasan untuk menganalisa itu bisa jadi salah satu faktor masalah juga. Karena kalau lo salah analisa, lo bisa salah investasi, lo bisa rugi. Ya, tetapi kalau misalkan lo mengerti cara menganalisa, tentu kemungkinan kerugian itu akan lebih kecil, ya. Dalam arti potensinya akan lebih kecil ketimbang kamu tidak tahu sama sekali. Nah, kira-kira aplikasi ini bisa bantu apa? Kita akan coba bahas sama-sama. Oke, itu adalah beberapa masalah yang akan menjadi pembahasan hari ini. Nah, sekarang solusi. Solusinya apa sih? Yang pertama, kita mau ngebahas soal kamu punya duit nih, tapi kamu nggak tahu mau alokasikan di mana gitu. Yang kira-kira tepat untuk pribadi kamu. Ya, seperti pesan gue sebelumnya, kamu coba riset dulu ya. Yang kamu merasa nyaman investasi itu pro dan kontranya yang mana nih? Kamu coba cek reksadana, kamu coba cek saham, kamu coba cek emas, kamu coba cek misalkan peer-to-peer lending, kamu coba cek equity crowdfunding. Kamu lihat di situ, kira-kira mana nih yang cocok dengan pribadi gue? Yang gue bisa terima resikonya dan gue bisa terima keuntungannya. Gue yakin kalau teman-teman semua pengen keuntungannya, iya, kita pengen. Tapi resiko itu akan selalu melekat dari setiap kita investasi. Jadi cari juga yang bisa kamu terima resikonya. Jadi bukan melihat semata-mata return, tapi semata-mata kamu juga bisa menerima resikonya. Oke, ketika kamu udah bisa, kamu bisa pilih tuh instrumen investasi tersebut ya. Oke, itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ya, ini sekarang lebih kompleks lagi nih. Kita mau punya usaha lah. At least kita pengen ada penghasilan tambahan. Tapi kita nggak mau terlalu bekerja lebih untuk operasionalnya. Katakan untuk kayak misalkan kamu dagang, kamu jualannya, dan lain sebagainya. Itu gimana solusinya? Solusinya adalah investasi saham, guys. Nah, di aplikasi ajaib ini, kamu bisa berinvestasi saham. Ya, dimana kamu juga bisa menjadi pemilik dari sebuah perusahaan. Ya, walaupun sekecil apapun modal yang kamu taruh di sana,
kamu adalah pemilik. Jadi, kalau kamu terlibat nggak sih secara operasionalnya? Tidak. Tetapi kamu terlibat karena kamu seorang investor. Kamu yang memberikan dana pada perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan nih, kamu nge-invest di BCA, ya berarti kamu adalah pemilik dari BCA. Walaupun kamu cuma punya 1 lot, 2 lot, 3 lot, tetap kamu menjadi salah satu owner dari BCA. Nah, apakah kamu harus terlibat langsung terhadap bisnis itu? Tidak. Tapi kamu bisa mendapatkan keuntungan dari berjalannya bisnis tersebut. Dari capital gain, dari dividen. Nah, itu guys ya. Jadi, ini menjawab pertanyaan di mana kalau kamu misalkan tidak mau terlibat langsung pada operasional bisnis tersebut, apakah bisa nggak kamu dapat keuntungan? Bisa, dengan cara kamu investasi di saham. Dan di aplikasi Ajaib, kamu bisa berinvestasi saham. Jadi, ya ini salah satu faktor yang kamu mesti considerkan gitu, bahwa gue bisa milih aplikasi ini untuk gue berinvestasi saham. Dan gue meraih keuntungannya di kedepan hari. Kamu mau punya target berapa? Setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Itu bisa. Ya. Kamu cocokkan, kamu analisa dengan baik. Kira-kira mana yang cocok gitu. Kamu nggak usah harus yang expert banget. Kamu cek di Google, kamu lihat aja. Ini BCA gimana sih? BRI gimana? Terkenal nggak sih? Kira-kira kinerjanya seperti apa ya? Nah, itu dasarnya. Ya. Dan sisa-sisanya laporan keuangan ketika kamu sudah mengerti. Tapi itu semua bertahap. Tapi yang penting kamu mulai dulu. Saran gue sih gitu ya. Penting mulai dulu aja. Oke, ini akan menjawab pertanyaan kedua. Yang ketiga, pertanyaannya adalah kalau kamu misalkan tidak punya pengetahuan untuk menganalisa investasi lebih dalam. Nah, di sini juga ada jawabannya. Di mana teman-teman semua bisa berinvestasi di reksadana. Karena di reksadana, yang tugasnya menganalisa ribet itu adalah seorang manajer investasi. Jadi, tugas dia adalah mengalokasikan duit kamu atau uang kamu ke beberapa aset, ya, termasuk investasi ya, itu yang potensial. Kalau misalkan si manajer investasi A, ya, taruh di reksadana saham. Reksadana saham itu kan kumpulan dari banyaknya saham dan juga beberapa aset lain. Nah, entah dia mau taruh BCA, entah dia mau taruh BRI, entah dia mau taruh apa. Nah, itu bisa dikelompokkan. Jadi kamu dengan duit terbatas kamu bisa mulai invest tanpa kamu harus bisa menganalisa seperti layaknya profesional. Nah, menurut gua, ya ini honestly speaking ya, bahwa yang paling gampang untuk pemula itu adalah reksadana gitu. Karena lu nggak perlu harus mikir menganalisa terlalu ribet. Kalau lu bisa menganalisa sedikit soal reksadana itu bagus. Ada kok video untuk menganalisanya di channel gue juga. Kamu cek aja cara menganalisa reksadana. Itu pun ada ya. Itu nggak terlalu ribet. Itu nggak ribet lah malah. Nah, setelah kamu udah bisa, wah kamu udah tenang di situ. Nah, jadi sebenarnya dari beberapa masalah yang tadi gue sebutin ya, lu nggak punya pengetahuan nih ya soal menganalisa. Ada jawabannya reksadana di Ajaib juga ada. Lu misalkan lu pengen berbisnis tapi lu nggak mau terlibat operasional secara langsung dan lu bisa ya dapat keuntungan dari situ. Lu bisa investasi saham di situ. Ketiga, sorry, ini bukan fak ya. Ini yang ketiga, yang sebaliknya itu harusnya nomor 1. Itu adalah lu misalkan nggak punya, gue nggak tahu nih duit gue mau alokasin kemana. Lu tinggal riset kok. Lu punya Mbah Google kan? Lu Mbah Google lu cari, udah. Oh berarti yang tepat buat gue ini. Oh buat tepat ini. Intinya yang penting kita punya kemauan aja guys ya. Jalan itu sudah mulai terbuka lebar gitu. Kita tidak hidup di zaman yang 2000-an awal ataupun 19-an. Nah, kalau misalkan pada zaman itu masih banyak keterbatasan, tetapi kita sekarang ada di era 2020-an lebih ya. Artinya kemudahan itu sudah banyak yang bisa kita dapatkan. Nah, salah satunya itu, kamu bisa mengakses ilmu pengetahuan juga lewat Google kan? Nah, di situ kamu bisa riset investasi yang cocok apa. Terus juga aplikasi investasi juga udah banyak. Dan aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK juga. Dan kamu bisa lihat portofolio kamu di Kesei. Kalau terjadi apa-apa lah, katakan sama si Ajaib ini. Aplikasinya tiba-tiba lagi bermasalah, error, atau misalkan apa, kamu cek di Kesei. Data kamu di situ tuh dicatat. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ya kamu punya klaim dari Kesei. Nggak tiba-tiba kayak, wah, hilang terus berarti gosong. Nggak gitu. Lu punya klaim di Kesei. Lu punya catatan di Kesei. Kalau lu lapor OJK yang ada di Kesei, ya OJK percaya. Karena Kesei itu lembaga untuk mencatat. Jadi,
sebenarnya investasi lo tuh sebenarnya dengan adanya OJK dan KSEI itu jauh lebih aman ketika kebanding dengan lo investasi tidak ada OJK-nya ya, atau tidak ada lembaga pengawasnya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua dan membukakan isi pikiran kita bahwa kita kenapa tidak mulai sekarang gitu. Kalau kita tidak mulai sekarang, masa depan keuangan kita akan bisa bermasalah juga. Jadi ya menurut gua, ya kenapa tidak mulai sekarang? Tetapi balik lagi, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dan gue di sini tujuannya hanya menyampaikan ke teman-teman dari sebuah masalah ada solusinya juga. Buat teman-teman yang merasa informasi ini sangat bagus banget untuk kamu share dengan teman-teman dan kolega kamu coba share aja di sosial media kamu ya, dengan mengklik di Instagram, Facebook, dan kamu coba share aja. Semoga mereka bermanfaat juga dengan adanya video ini. Dan bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi di reksadana maupun di saham, di aplikasi Ajaib, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti, kamu bisa dapat saham gratis. Lumayan kan untuk nambahin ya istilahnya investasi awal kamu. Tetapi balik lagi, ini adalah keputusan di kalian. Tujuan gue di sini menyampaikan, tidak memaksa orang juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.